Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim mencoba meluruskan rumor bahwa ia sempat menjadi kandidat manajer baru Manchester City. Ia menegaskan bahwa rumor itu sama sekali tidaklah benar. Dalam konferensi persnya jelang melawan Manchester City, Amorim dimintai keterangan mengenai rumor ia sempat menjadi kandidat manajer Manchester City. Ia resmi membantah kabar itu dan ia memastikan bahwa Manchester City sama sekali tidak pernah mendekatinya. Amorim juga menegaskan bahwa ia tidak pikir panjang ketika Manchester United datang meminangnya. Ia menyebut bahwa ia menilai MU adalah proyek yang tepat untuknya dan ia tidak pikir panjang untuk menerima pinangan tersebut. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari blunder yang dilakukan Andre Onana. Ia menyebut bahwa masalah itu tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim tidak terlalu mempermasalahkan blunder yang dibuat Onana tersebut. Ia menyebut MU memang ingin memainkan bola dari belakang, sehingga resiko salah umpan seperti yang dilakukan Onana itu bisa terjadi. Amorim menyebut kesalahan yang dilakukan Onana itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai yang terpenting adalah sang kiper berbenah dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan kondisi timnya jelang menghadapi Manchester City. Ia memastikan hampir seluruh pemain setan merah siap tampil di laga ini. Baru-baru ini Ruben Amorim memberikan informasi terkait skuadnya jelang laga ini. Ia menyebut hampir seluruh timnya bisa tampil di laga ini. Dalam konferensi persnya, Amorim menyebut bahwa MU berada dalam kondisi yang bagus untuk laga ini. Ia mengkonfirmasi Jonny Evans sudah berlatih kembali sehingga mayoritas pemain MU siap untuk tampil di laga ini. Amorim juga memastikan bahwa tidak ada pemain MU yang mengalami cedera saat menghadapi Victoria Pleasant. Ia menyebut bahwa timnya tidak mengalami kendala apapun seusai laga itu. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund mengapungkan harapannya terkait Ruben Amorim. Ia percaya sang pelatih bakal membuat setan merah jadi tim yang semakin mematikan. Rasmus Højlund optimistis bahwa Manchester United bakal menjadi tim yang hebat di bawah asuhan Ruben Amorim. Menurut Rasmus Højlund, Amorim memiliki rencana yang bagus dan jelas terkait gaya bermain Manchester United yang ia inginkan. Namun sang penyerang mengakui bahwa untuk memahami dan menerapkan taktik yang diinginkan oleh Ruben Amorim butuh waktu yang tidak sebentar. Lebih lanjut, Rasmus Højlund menyebut bahwa sejauh ini Manchester United mulai menunjukkan progres yang bagus bersama sang pelatih. Ia optimistis bahwa dalam beberapa bulan ke depan setan merah bakal menunjukkan performa yang apik. Rumor transfer Diego Leon ke Manchester United dipastikan jadi kenyataan. Setan merah sudah berhasil mengunci transfer bek milik Ciro Porteno. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Ciro Porteno untuk transfer Diego Leon. Manchester United akan membayar 4 juta US dollar untuk mahar transfernya. Ada klausul add-on sebesar 1 juta US dollar untuk sang bek. Selain itu ada klausul tambahan bernilai 3,5 juta US dollar terkait performa sang bek di masa depan. Romano juga melaporkan bahwa transfer Leon baru akan tuntas di musim panas tahun 2025 mendatang. Ini disebabkan Leon masih berusia 17 tahun. Sementara peraturan di Amerika Selatan menyatakan bahwa seorang pemain baru bisa pindah ke Eropa di usia 18 tahun. Jadi nantinya Leon akan resmi menjadi bagian dari setan merah di bulan Juli 2025. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengomentari rumor Manchester United akan menjual Marcus Rashford. Ia mendukung penuh rencana tersebut.
Carragher menilai penjualan Rashford itu memang perlu dilakukan setan merah. Ia menilai sang pemain tidak menunjukkan bahwa ia sosok yang bisa diandalkan oleh Manchester United. Carragher menilai MU tidak bisa menjadi juara jika mengandalkan penyerang labil seperti Marcus Rashford. Jadi ia menilai menjual sang pemain adalah opsi terbaik untuk Manchester United. Menurut gosip yang beredar saat ini, sudah ada beberapa klub yang tertarik untuk mengamankan jasa Rashford. Klub tajir Paris Saint-Germain dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikan Rashford bagian dari lini serang mereka di musim depan. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menilai Amad Diallo memiliki potensi besar ketika bermain lebih dekat ke gawang lawan. Saran tersebut diungkapkan setelah laga MU melawan Victoria Pleasant di Liga Eropa. Amad Diallo tampil sebagai gelandang serang pada laga melawan Victoria Pleasant, menggantikan posisi yang biasanya diisi oleh pemain lain. Meskipun babak pertama berjalan cukup sulit, Amad Diallo mulai menunjukkan kontribusinya setelah jeda. Pada babak kedua, meskipun tim tertinggal lebih dulu oleh gol dari Matej Vidra, Amad Diallo mampu memberikan energi baru. Dia menciptakan peluang berbahaya untuk Marcus Rashford dan Mason Mount, serta berperan dalam gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Rasmus Højlund. Pelatih Ruben Amorim merasa Amad Diallo memiliki kemampuan untuk berkembang lebih baik di posisi ini, meskipun penampilan Amad di babak kedua sangat mengesankan. Ruben Amorim menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah cara Amad Diallo lebih sering datang ke lini tengah untuk menerima bola, padahal posisi tersebut seharusnya lebih berfokus pada serangan. Menurutnya ini adalah langkah awal yang baik untuk Amad Diallo, dan ia yakin pemain berusia 21 tahun tersebut akan semakin berkembang. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menegaskan pentingnya kemenangan saat menghadapi Manchester City akhir pekan ini. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menegaskan bahwa timnya membutuhkan kemenangan dalam pertandingan melawan Manchester City ini. Selain itu, Bruno Fernandes menegaskan bahwa pertandingan melawan Manchester City adalah salah satu laga yang harus dimenangkan oleh tim. Derby Manchester mendatang akan menjadi titik tepat 364 hari sejak Jack Grealish terakhir kali mencetak gol untuk Manchester City. Gol terakhirnya tercipta dalam hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace pada 16 Desember 2023. Fakta bahwa Grealish sudah hampir setahun tidak mencetak gol juga menggarisbawahi masalah tersebut. Dia kesulitan dan nahasnya saat ini Manchester City juga terhambat di momen negatif. Meskipun paceklik golnya mencuri perhatian, kontribusi Grealish dalam musim 2022-2023 tetap tidak terbantahkan. Musim keduanya di City menjadi yang terbaik, di mana ia memainkan peran penting dalam kampanye treble yang bersejarah. Grealish tampil sebanyak 50 kali di musim tersebut, termasuk laga-laga krusial melawan rival Arsenal. Ia mencetak gol di Emirates yang membantu City unggul 5 poin atas The Gunners di akhir musim. Di Liga Champions, ia tampil di semua fase gugur, termasuk kemenangan atas RB Leipzig dan Real Madrid, serta menjadi starter di final. Ia juga menjadi bagian dari kemenangan di final FA Cup melawan Manchester United dalam Derby Manchester. Faktanya, musim 2023-2024 menjadi musim sulit bagi Jack Grealish. Cedera pangkal paha dan hamstring membuatnya absen dalam 15 laga, memaksanya menepi selama hampir 2 bulan. Akibatnya ia hanya mampu tampil dalam 3 laga liga berturut-turut sebanyak 2 kali sepanjang musim. Inkonsistensi kebugaran ini juga mempengaruhi performanya di lapangan. Pemain yang sebelumnya mampu memukau penggemar Premier League tampak kehilangan sentuhannya. Legenda Manchester United Wes Brown mengomentari rumor Paul Pogba kembali ke skuad Setan Merah. Ia menyarankan Setan Merah tidak mengambil opsi tersebut. Brown sendiri menilai bahwa Pogba memang seorang gelandang yang memiliki bakat yang luar biasa. Namun ia menilai Pogba tidak cocok dengan MU untuk saat ini. Wes Brown menyebut ada satu alasan mengapa ia tidak sepakat Pogba kembali ke MU. Ia menyebut bahwa Pogba sudah absen lama akibat suspensi sehingga sulit baginya kembali ke performa terbaik.
Menurut kabar yang terbaru beredar, Pogba kemungkinan besar tidak kembali ke MU pada tahun 2025. Ia lebih dekat untuk bermain di Prancis bersama Olympique Marseille. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Marcus Rashford. Manchester United dilaporkan tidak akan menjual sang penyerang dengan terlalu mahal. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United telah menetapkan harga jual Rashford di tahun 2025 nanti. Banyak yang mengira mahar transfer Rashford bakal mahal, karena ia belum lama ini memperpanjang kontraknya di Manchester United. Banyak yang mengira mahar transfernya ada di kisaran 80-100 juta pound sterling. Namun nyatanya MU dikabarkan hanya mematok harga Rashford di angka 40 juta pound sterling saja. Menurut laporan tersebut, MU sengaja tidak menjual Rashford dengan harga yang mahal. Pasalnya, penampilan Marcus Rashford beberapa tahun terakhir tidak stabil, sehingga tidak ada klub yang mau menebusnya dengan harganya yang sangat mahal. Mereka menilai harga 40 juta pound sterling itu sudah ideal dengan kondisi Rashford. Jadi mereka berharap sang pemain bisa lekas terjual.